Shalom, salam sadis, salam manipulasi market. Semalam market memang bajingan dimanipulasi sama mereka ya. Itu kena liquid berapa tuh? 540 juta dolar itu. Bangke, memang kotor kali permainan mereka ya. Kayaknya udah skenario sih. Ya kan, skenario disuruh si Jim Cramer itu ngomong dulu BTC babu-babu, terus ya kan malamnya langsung dari entah beranta itu Metric Pod kemarin ngomong minggu ini BTC akan ke 50, next day-nya ETF kayaknya di reject buat itulah namanya bandar paus yang udah mau dam barang, buang barang, serok bawah lagi, ya gitu, atur dikit ya, namanya mereka uang gede kan, makan ini sekali buang dari 45.200, 300 itu drop ke sampai 40.800 ya, hampir 5.000 dolar satu balok besar gitu dia buang, tapi cepet mantul balik, cepet ada yang udah nunggu serok juga, mungkin bandarnya juga di situ udah pasang jaring juga, ya kan, jadi cepet dia mantul lagi. Kotornya memang ngeri loh, semalam dia banting gitu, dia buang ya dengan alasan skema yang udah diatur gitu, 540 juta kena liquid itu, ngeri sekali dia makan gitu ya. Bangke itu. Ya bagi-bagilah bandarnya kan, bandar A, bandar B, sekian omsetnya dia makan dari 540 juta tuh ya. Inilah. Welcome to the game ya. Tapi tenang, cepet ini juga udah balik ke 43 kayaknya. Ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun, 65 billion. Semalam itu sampai berapa? 9% sebenarnya waktu drop ke 40.800, terus dia nendang balik, terus di 6%, 5%. Nah sekarang udah agak disorong balik di market cap 1,65, dia udah minus 4,8 ya. Tapi yang serok barang banyak, ngeri. Ini ya kan volume 118 billion. Ya kan, nah, berarti orang yakin market masih uptrend. Itu naik 61,6% pada serok barang kan. Nah, maka dominance juga menguat. Dominance BTC dominance 51,3 ya, santai dulu lah ya. Lihat kalau gini saya kesempatan. Nah, sekarang saya buat video BTC di 43.210 ya. Ethereum udah balik lagi nendang 2.240 ya. BNB udah balik lagi ke 320. Solana udah 101 ya. XRP yang semalam lumayan kena nendang ya, ini udah agak mulai coba recovery lagi. Cardano juga ya. Polkadot lumayan juga semalam buangannya ya, drop sekali juga ya. Polygon juga ya, Matic ya. ICP nggak terlalu, ini oke lah, nggak terlalu buangannya ya. Dari semalam 4 dolar, sempat dia drop ke 3 dolar berapa, tapi cepet dia nendang balik lagi ya, cepet dia nendang balik gitu. Nah, semalam juga ya eventnya ini, emas lumayan semalam ya, dropnya yang ikut emas, cuan luber juga ya emas ya semalam ya, yang ambil posisi short atau sell ya, drop dia ke tadi pagi nutup di 2040 ya.
Saya sebenarnya hari ini masih feeling akan drop sih, tapi ya lihat dari ininya agak ini, ya udah biarkan dulu. Perasaan saya sih kalau saya lihat dari ininya harusnya masih bisa drop gold malam ini ya, tapi ya udah ini dulu, lihat dulu lah apa. Hari ini eventnya lumayan ini. Kalau event semalam sesuai judul, akankah market volatile? Bener-bener volatile semalam, gila volatile ya. Ya itulah kadang market apalagi pas kena dimanipulasi, ya begitulah. Tapi yang gerak cepat juga ini dapat serok barang murah langsung mantul ya, udah posisi cuan lagi gitu ya. Ini jam 8.15 malam ini ada ADP, non-farm employment ya. Itu ada kenaikan dia. Non-farm employment-nya kalau dilihat dari ini forecast-nya ada kenaikan dibandingkan sebelumnya 103.000, ini dia 115. Tapi terus malam ini dia ADP non-farm employment jam 8.15, selang 15 menit kemudian data gembel keluar. Nah, data gembel minggu lalu naik sesuai ini, nah ini agak turun dikit, kayaknya sesuai juga forecast. Sebelumnya minggu lalu naiknya di luar ekspektasi dari forecast, lebih tinggi dari forecast ya. Nah, kali ini hari Kamis ini data gembelnya, initial jobless claim-nya agak turun sedikit dari sebelumnya 218.000, ini diperkirakan 216.000 gitu ya. Terus 15 menit ke depan lagi 9.45 itu S&P Global Composite PMI itu ada kenaikan ya. Terus S&P Global Service-nya ya, Service PMI kenaikan. Nah, ini juga bagus buat kalau dilihat dana ini ya, dolar mungkin menguat gitu ya. Nah, mungkin makanya saya bilang emas mungkin masih bisa drop malam ini gitu ya, kalau dilihat dari eventnya. Terus jam 11 ada crude oil. Nah, crude oil ini datanya kurang ini kemana arahnya ya, jam 11. Terakhir dia nanti jam 4.30 Fed balance sheet, ini yang nanti nentukan juga kemana arah. Nah, agak ragu, feeling sih masih drop emas malam ini, cuma ya udahlah, semalam lumayan dapatnya, udah saya TP ya kan. Ya kita lihat inilah. Kalau hari ini untuk market ya lihat, tunggu dia ini altcoin biar dia recovery dulu ya. Kalau BTC udah balik ke 43, udah ini dia udah posisi ini enggak, masih posisi bagus lah, dia cepet udah balik di situ. Paling sebagian altcoin yang nunggu dia balik recovery ya. Mungkin juga banyak yang masih agak ragu apakah ETF di proof atau enggak ya kan, karena masih berseliweran ya. Itu semalam itu yang metric port itu sok tahu, nggak ada yang tahu di ini di proof atau enggak. Yang tahu si Gary Gensler ya, si Genset itu yang dia tahu karena keputusan di tangan dia, sedangkan mereka lobby. Mas semalam itu udah terlalu manipulatif gitu diberitakan ini, padahal kalau orang yang tahu ya, sebenarnya semalam itu justru SEC ada pertemuan dengan orang-orang Wall Street. SEC pertemuan dengan orang Wall Street, minta pendapat juga, tanggapan Wall Street gimana andai kata Bitcoin ETF spot di saat itu. SEC mendengar pendapat semalam itu ada ini. Jadi berarti kan sebenarnya belum ada keputusan. SEC juga masih cari masukan. Nah, metric port ini asal aja buat ini, mungkin ya itu dia sisi yang punya metric port ini orang bilioner Cina juga, Jihan Wu ya.
Jadi dia sebagai analisis gitu ya, dia sendiri punya perusahaan Bitdeer, itu join, itu dia sendiri juga di kripto ini banyak ini, dia yang main saya rasa si Jihan Wu ini ya, dia bilioner juga itu, jadi kayaknya dia yang olah market semalam gitu ya. Karena kalau nggak ini orang yang jelas semalam, kalau yang tahu news gitu, udah pasti gimana ini nggak disahkan, karena semalam aja SEC masih minta pendapat, ada pertemuan dengan orang Wall Street mengenai, dia pengen tahu gimana pendapat dari para pelaku pasar Wall Street gitu soal ETF spot gitu. Tiba-tiba aja berita Matic Board SEC akan reject bulan 1 ini, kemungkinan kuartal 2 baru, wah dia buat skenario macam betul aja gitu kan, langsung keluar news, langsung kurang dari 10 menit market langsung udah di setting semua gitu ya. Itulah welcome to the game, jadi nggak usah terlalu ini ya, nggak usah takut ini market untuk kuartal 1 ini akan up itu ya. Kalaupun andai kata misalnya tanggal 10 ini SEC belum sahkan, ya nanti dia ada yang pikir nggak cukup waktu ini itu ya kan, itu mereka udah nge-push dari Fidelity juga, udah ada plan A plan B juga mereka buat gitu ya. Jadi kalaupun misalnya Januari ini nggak ini ya, Maret saya rasa cukup waktu untuk di-proof juga ya. Mungkin kalau tanggal 10 ini nggak di-proof, mungkin ya dibuang lagi, mungkin akan retest lagi ke 38.500 mungkin di situ. Tapi andai kata di-proof ya udah melaju. Jadi kita nggak usah terlalu pusing, ikutin aja market. Yang jelas market masih akan naik arah up gitu, walaupun nanti dia koreksi ya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari buangan semalam juga, kalau dia mantul balik dengan cepat begitu, ya boleh dikatakan masih oke lah, koreksi sehat kita anggap, walaupun dimanipulasi ya. Tapi dengan cepat mantulnya begitu, masih boleh katakan oke lah, dia koreksi cukup sehat gitu. Dengan adanya candle itu, ya bisa aja mungkin juga setelannya ETF mau di-proof karena kemarin udah ketinggian dulu di 45 something ya kan. Andai kata di-proof mau kemana, mungkin ya diturunin dulu dikit, main dulu di 4243, nanti begitu proof mungkin baru disorong ke 48 sampai 50. Who knows skenario-nya gitu, kita nggak ada pernah tahu ya, cuma Bandar yang tahu game sebenarnya gitu. Kemana setelan mereka mau nyetel di posisi mana itu mereka udah, orang mereka centralize, mereka kontrol semua, ditambah dengan AI sekarang itu semua kebaca, yang pasang long ada berapa, short berapa ya kan, yang pakai leverage sekian ada berapa, yang leverage 25 berapa persen, leverage 50 berapa, leverage 100 berapa, itu semua lengkap. Nah, ini stop lossnya di mana, kita mau banting sampai di mana, makannya sampai, itu semua jelas sama mereka ya kan, mereka yang kontrol market. Jadi ya for fun lah. Kalau untuk trading, saya pribadi dari bertahun-tahun ini saya kan udah bilang kalau saya trade ini cuma leverage kali 3 ya kan, iseng-iseng, uang kecil cuma pacu adrenalin, iseng-iseng biar semangat. Tapi intinya tetap invest gitu. Nah kalau invest naik turun ya biasa, asal kita target gitu ya. Nah selanjutnya ini kemarin Dragon King habis di ini, aduh ada yang langsung ngepam ya, mbok ya yang punya dana agak gede, tolong kasih kesempatan dulu ya kan, yang kecil-kecil biar masuk. Kalau di pam gitu kali ini, tapi ini udah sempet akhirnya buang, ada yang masuk lagi ya, mudah-mudahan udah sebagian udah masuk lah ya. Saya lihat ini belum drop, mulai naik lagi tadi udah ke kepala 5 something lagi ya. Jadi ya biarkan dia natural, nanti kita lihat ya.
Ini sekarang dia lagi ini positif, lihat aja kalau yang udah masuk semalam sempet di kepala 3 sekian, kayak saya masuk di kepala 3 juga ya. Kemarin saya masuk, justru saya masuk agak tinggi dari saya buat video gitu. Sebelum saya buat video, saya masuk $100 kalau nggak salah itu kepala 3 0003321 kalau nggak salah. Pas saya buat video tuh sempet agak turun dikit 3309 kalau nggak salah ya. Tapi begitu habis buat video, langsung tiang panjang ada yang ini. Aduh, saya pikir kenapa yang punya dana nggak tunggu bentar, kasih yang kecil-kecil masuk dulu ya kan. Terus kalau udah masuk semua nanti baru ini. Kan skenarionya kan Chinese New Year, momennya itu kita tunggu mendekati Chinese New Year ya kan. Nah ini sekalian udah banyak karena volumenya 2000 lebih full volumenya ini, saya lihat masih ini aktif. Mungkin kemarin devnya juga terkejut-kejut, ini dari siapa ini tiba-tiba rame gitu ya. Mungkin dev Dragon King-nya ini ya, mudah-mudahan lah, namanya juga Dragon King Raja Naga ya. Mudah-mudahan Cuan Army bisa dapat yang istilahnya cacing jadi naga, siapa tahu kan, paling nggak cacing jadi ular juga boleh lah ya, dengan uang kecil ya, mudah-mudahan. Jadi nanti kita tunggu yang udah masuk, tunggu dia kalau bisa nih positif, ada yang ini kan mereka masuk juga, tapi nanti mendekati 2 minggu ya sebelum Chinese New Year ya, mungkin ya di tanggal 20-an ke atas mulai kita ini ya, Cuan Army di YouTube luar kalian mulai komen, wah Chinese New Year Dragon King ini mantap, ini Dragon King akan pump, kita ini naikkan ya kan. Nah nanti mereka udah rame dia masuk, baru kita Cuan Army orang Indo yang TP, orang luar ya biar dia masuk nanti ya, angpau orang Indo yang ambil ya, rencananya kan gitu ya kan. Nah nanti kalau waktu saat itu yang punya dana besar mau pam-pam lah gitu ya. Yang penting udah masuk dulu, kita di harga bawah dulu gitu. Oke, itu aja. Jadi kita lihat nanti di atas tanggal 20-an Cuan Army baru kita gerak ya. Kita mulai ini hangatkan ya kan. Hangatkan di komen semua, komen-komen YouTube luar gitu ya. Ini Dragon King ini Chinese New Year, Dragon Years ini akan pam ini. Oke. Setuju ya, jadi begitu aja skenarionya untuk nanti ya. Udah serok, good luck ya. Ini positif, kayaknya udah agak naik juga tadi, saya lihat udah kepala 5-an tadi ya. Ya lihat aja lah. Oke, salam Siario dari Tokyo. Oh ya, malam Jumat hari ini ya, lemeskan ototmu. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.